Sementara itu di dalam negeri, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Allah ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar ya Allah. Luapan sungai Aek Garoga yang membawa material kayu menyapu ke permukiman warga. 4 orang pemirsa dikabarkan meninggal dunia dan 21 orang lainnya terluka akibat banjir bandang ini. Petugas juga masih melakukan pendataan terhadap warga korban banjir bandang. Halo, selamat siang guys semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 26 November 2025. Gue baru beli mic baru ya. Jadi sambil menunggu kegabutan di siang hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol sih. Topiknya mungkin nanti mengalir aja, tergantung dari antara gue sama Aldo mau ngomongin apa gitu. Oke. Lo aja mau nanya gue duluan. Ya boleh deh. Boleh. Oh ya, ini kita lagi di gedung MM di apa namanya, mungkin di dekat sisi apa ya. Nah, kalau sisi sana tuh sisi masjid, sebelah sini yang satunya lagi ini dekat sama eskalator. Dari sebelah kanan ini, sebelah sini itu ada apa, lukisan yang warna pink gitu ya. Iya betul. Sama yang di sebelah sana tuh dia daerah kayak taman gitulah, buat orang baca, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Oke. Gimana? Jadi gue pengen tahu pendapat lu terkait banjir yang baru aja terjadi di Sumatera Utara. Oh, banjir ya di itu ya. Jadi itu baru ini ya. 2 hari terakhir ini lagi rame banget. Soal Tapanuli Selatan sama Tapanuli Tengah. Jadi banjirnya di daerah situ. Nah, Itu ya di sosial media lagi viral banget dan banyak yang concern ke situ ya. Karena kalau yang gue lihat, gue perhatiin sih banyak video-video yang diambil sama korban di situ yang pas nunjukin air apa banjirnya itu turun, terus kayak apa namanya, rumah-rumah pada tenggelam. Terus ada juga bahkan yang kayak foto-foto video foto jenazah gitu yang udah dibungkus. Oh iya ada. Iya, ya. Terus gitu, gue jadi lihat sih deras banget ya airnya. rame. Nah, itu kayak serem. Nah, yang paling bikin agak deg-degan lagi sebenarnya, gue kenal nih ada satu teman gue yang bapak ibunya hilang karena peristiwa itulah. Nah, jadi sebenarnya gue nggak gitu kenal deket sih, karena gue taunya dari itu temannya teman gue gitu. Oh, Itu temannya teman gue. nggak kenal langsung nih. Kenal, pernah ngobrol juga, pernah ngobrol cuma sekali kayak pada situ pas gue lagi main badminton, dia di KPP Madya Tangerang, gue di Serpong, dia angkatan 18-12 gitu. Nah, disitulah gue mulai kaget, bukan mulai kaget ya, makin ngerasa kaget aja sih, kayak makin ngerasa into musibahnya gitu, real, karena ya. gue kenal nih ada yang kena gitu. Iya, soalnya gue ngerti karena kalau kita lihat di berita tuh kelihatannya kayak berita ada aja yang Nah, jauh gitu dari kita ya. benar. Ternyata ada yang kena dampaknya, dan itu kayak rasanya kayak anjir, beneran sakit gitu lah, bukan sakit lah, kayak kaget gitu lah, bener. Wah, ternyata musibah yang parah itu, yang videonya banyak yang parah-parah itu, ternyata itu dirasain loh sama orang sekitar gua gitu. Itu sih kayaknya gambarannya. Jadi temen lu masih belum ketemu tuh orang tuanya? Update tadi siang sih gue cek di story-nya belum ada update bahwa udah ketemu. Jadi kayaknya sih belum ketemu. Ngeri juga sih kayak gitu. Gimana? Kalau lu sendiri kan lu keturunan Batak kan? Iya, Batak. Siapa tahu ada saudara di situ, apa ada nggak kabar-kabar? Itu di Pak.
lagi makan siang aja sih aman. Ya, oke. Gitu. Nah, gimana tadi sorry? Ada nggak keluarga lu misalkan di sana yang daerah sana gitu? Oh, kalau itu katanya bagian Tuka ya. Tuka. Tapsel sama Tapteng tuh nggak ada sih. Soalnya bokap gua kan di Tarutung. Oh, Di iya. di utara sama banyaknya di Medan. Hmm. Kalau di Tapsel sama tengah tuh nggak ada sih. Oh, syukurlah ya. Kalau keluarga lu nggak ada? Nggak ada, belum ada sih. Biasanya kalau ada sesuatu di share-share di grup gitu. Bahkan dulu ada katanya Tarutung bersalju. tapi AI gitu. Tapi menurut lu kalau lu jadi pemerintah gitu, apa sih yang bakal lu lakuin untuk menyelamatkan orang-orang di sana? Oh, karena udah terjadi kan. Oh iya, udah terjadi benar. Ya pasti tim SAR lah yang bergerak. Berarti lu akan memerintahkan tim SAR. Iya, tim SAR segera bergerak. Dan informasi ya tetap harus berjalan dengan cepat lah buat ngabarin ke Berarti informasi harus segera dibuka lah ya, Iya. biar orang-orang yang kayak teman gue yang di Jakarta mungkin nggak khawatir gitu ya. Iya, betul. Minimal kalau misalnya koneksi internet lagi kurang bagus, mungkin bisa pakai cara-cara lain lah ya. Kayak mungkin ada orang yang bertugas khusus untuk kumpul informasi, terus dia ke kota yang udah ada sinyal internet baru ngasih tahu korban-korban yang udah ditemukan gitu kan sih? Iya, betul. Atau update lah kira-kira yang ada di camp pengungsian ini ada berapa orang gitu nggak sih? Iya, harus ada kayak semacam hotline-nya gitu Hotline, untuk benar. tahu informasinya. Itu sih ya. Atau mungkin bisa di sosmednya di-share. Terus pasti misi penyelamatan lah ya buat orang-orang yang apa? Yang terdampak gitu. Selain itu apa sih kalau dari lo? Kira-kira apa sih yang harus kita nggak cuma pemerintah lah kayak mungkin kita orang biasa Ya, orang biasa gimana sih cara berkontribusi gitu ke masalah ini gitu? Mungkin misalnya orang biasa yang tinggal di sana kah? Bukan, kayak kita nih, kita kan gak ada hubungannya nih sama peristiwa itu. Tapi kan kita suatu bangsa gitu. Kayak apalagi kita orang Batak, minimal kedekatannya di situ lah. Mungkin kita nggak kenal secara spesifik lah orang-orang yang dan lu juga kata lu keluarga lu nggak ada yang kena, keluarga gue juga nggak ada yang kena. Tapi temen gue kena nih. Nah, mungkin kalau dari kita, apakah cukup misalnya hanya tahu informasinya aja, atau apa sih sebenarnya yang sebaiknya gitu? Ini kan kita ngomongin sebaiknya ya. Jadi sebaiknya kita harus ngapain sih gitu, menurut lo? Ya mungkin paling gampang ya kita bantu share, ya? tentang info-info yang orang yang kehilangan keluarganya. Benar. Gitu misalnya grup-grup keluarga atau grup kelas gitu. Tujuannya apa tuh kalau boleh tahu, kalau misalnya kayak share kayak gitu? Ya pasti kan jadinya mungkin siapa tahu nanti akan infonya itu akan nyampe ke mungkin ada relawan di sana atau ternyata bisa aja kan kalau informasi gitu nyampe kemana. Dan mungkin ini kali ya apa kayak membangun kesadaran bareng-bareng gitu. Jadi mungkin nanti ketika ada waktunya penggalangan dana orang udah lebih siap gitu. Karena udah dengar informasinya dari awal gitu. Iya. Jadi mungkin ya kan lebih ke awareness juga sih. awareness ya. kan. Benar. Setuju Bang. Ada lagi gak? Ini gue sorry gue kayaknya ketawain bencananya ya. Ini gue karena kita pertama kali take nih. Jadi masih agak gugup gitu. Gitu. Jadi ketawa-ketawa sedikit tuh karena ya lucu aja gitu. Belum pernah dilakuin ini sebelumnya. Oh dari gue sih udah cukup. Udah. Kalau lu gimana, ada tambahan nggak? Cukup sih kayaknya benar ya, fokusnya pasti karena udah terjadi ke ini juga. Mungkin apa solusinya mungkin tadi ya. Jadi minta tim SAR, mungkin nggak cuma tim SAR di daerah Sumatera Utara tapi nasional lah. Kayak orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menyelamatkan. Terus juga boleh bangun awareness sebagai orang biasa kita. Terus juga mungkin penggalangan dana udah mulai bisa sih. Penggalangan iya, dana. betul. Terus ini sih mungkin butuh kayak psikolog gitu untuk berikan sosialisasi, terus mungkin perlu ada apa namanya Untuk korban-korbannya. korban-korbannya untuk kayak mungkin butuh pemuka agama juga gitu. Iya. Pemuka agama jadi bikin kayak doa bersama sambil di itu camp pengungsian gitu. Jadi mungkin kalau yang Kristen bisa ada pendetanya, kalau yang Muslim bisa ada
Ustadznya. ada ustadznya atau yang agama-agama lain juga bisa. Jadi ada penguatan lah gitu. Iya. Karena pasti itu bakal jadi sesuatu yang Trauma kan? traumatis. Trauma, ya. benar. Dan Itu memang sih. harus segera nggak harus segera sih, maksudnya perlu ditanganin. Perlu benar. Terus mungkin ide lain donasi tadi udah ya, donasi terus kayak kasih dukungan mental gitu, dukungan spiritual. Mungkin ya anak-anak kan juga pasti banyak. Nah mungkin dikasih ini ya karena mereka kan belum tahu nih kejadian ini sebenarnya apa. Jadi mereka mungkin butuh dikasih dukungan juga berupa kayak mainan atau buku-buku. Jadi mereka ada kegiatan lah. Kegiatan ketika di camp pengungsian itu. Jadi untuk supaya mereka juga nggak begitu terpukul lah sama kejadian ini. Ya, mungkin juga bisa juga menerjunkan peneliti-peneliti gitu dok. Peneliti researcher dalam arti mungkin karena ini kejadiannya baru dan masih hot, data-data di lapangan tuh bisa lebih akurat gitu. Iya. Jadi peneliti tuh bisa lihat, oh ini masalahnya di sini karena apa nih gitu. Oh berarti kedepannya nanti kita harus ada kayak jangan ini lagi jangan melakukan ini jangan membabat hutan di daerah sini karena ini menurut penelitian saya kayak gitu sih. Jadi meskipun ada bencana justru ini bisa jadi kayak tempat pembelajaran juga buat kedepannya. Ya. Itu sih. Betul. Setuju kok. Ya. Dan pasti ya tim SAR, selain tim SAR juga pasti ya ahli-ahli yang kayak membangun kembali infrastruktur dan segala macam. Oh iya. Itu udah mulai harus digerakin juga supaya cepat gitu penanganannya. Jadi mungkin jalan-jalan mungkin udah bisa nurunin kalau misalnya bencananya masih terjadi, mungkin ditunggu dulu sampai ada rilis dari BMKG apakah sudah mulai bisa membangun apa enggak. Tapi kalau misalnya udah mulai bisa ya berarti truk-truk dan segala macamnya udah mulai bisa lagi tuh ngeberes-beresin sisa-sisa pohon kayak gitu-gitu sih. Nah mungkin ya pemerintah kayak Prabowo gitu udah mulai bisa rapat sih kayak untuk membahas kayak gitu-gitu biar cepet gitu. Mantap ya? Mantap ya. Terus ada lagi ya? Yang mau dibahas? Udah sih gue. Udah ya, cukup ya. Gimana, ada pesan-pesan terakhir buat pemirsa? Pesan terakhir mungkin nggak ada sih, soalnya ya stay safe aja, stay strong gitu. Terus juga mungkin ya tingkatkan lagi mungkin kayak kepedulian kita pada sesama gitu kan. Biar kita meskipun pasti itu sakit ya, pasti akan banyak korban, tapi kita sebenarnya bisa belajar gitu dari segala hal, baik yang baik maupun yang buruk. Bahkan atas bencana alam kita juga bisa belajar juga gitu. Yang tadi belajar bagaimana cara penanganannya, juga belajar supaya bisa mencegah itu terjadi. Jadi mungkin ya gitu, kita bisa belajar banyak. Nanti kalau kita udah jadi bangsa yang matang dalam menghadapi bencana alam, kita bahkan bisa bantuin bangsa lain gitu. Oh, gue udah tahu nih caranya. Kalau misalnya terjadi kebakaran hutan atau longsor, gue udah punya pengalaman banyak. Kita bisa bantu saudara-saudara kita mungkin yang dari Asia Tenggara dulu gitu, yang sama-sama punya hutan tropis yang banyak gitu sih. Jadi ini justru kesempatan sih menurut gue. Sambil sekaligus mungkin ya kita mendoakan orang-orang yang udah terdampak korban-korban itu sih. Gitu sih. Kalau dari lo, ada nggak? Dari gue sih ya stay safe semuanya ya. Lu ketawa sih. Karena belum biasa aja. Karena belum biasa aja ini kita ambil take video kayak gini. Terus stay safe. Iya, stay safe dan semoga cepat ketemu keluarga-keluarga yang terpisah. Ya benar. Dan dikuatkan bagi yang memang sudah ada kabar kan, misalnya ada korban jiwa gitu. Semoga kembali normal lagi sih dari itu, dan bener pelajaran buat pemerintah atau buat pemerintah sih intinya, pemerintah ya? utamanya karena mungkin kenapa ini bisa terjadi ya, apakah Lu ketawa sih gue lucu deh. Lu jangan ketawa Vin. Gara-gara belum biasa ini. maksud gue kan banjir itu maksudnya kenapa bisa datang tiba-tiba, harus dicari tahu dulu kan. Ya benar.
Boleh, apakah yang lu bilang tadi pohon. Atau gimana? Atau emang Ada tanggul kalau udah tanggul ya, jebol gitu bisa ya. aja tanggul jebol, tapi di gunung ya aku nggak masa ada tanggul sih. Oh iya. Aneh juga sih. Aneh sih benar-benar. Dan tiba-tiba. gue potong ya. Dan berarti menurut gua kalau misalnya kayak gitu, yang terdampak nggak cuma manusia loh. Iya, Hewan-hewan hutan juga kan pasti terdampak tuh. Iya. Ngeri. Jadi sebenarnya banyak sih korbannya. Terus itu sih permasalahannya dan benar harus dipelajarin dan agar tidak terulang lagi. Ya, benar. Dan pemerintah daerah khususnya harus tegas memberikan izin-izin gitu ya. Mungkin nggak tahu itu apakah emang bisa ditinggalin kah Apa tempat daerah itu, maksud gue ya. maksudnya daerah-daerah si pemukiman itu. Iya, Oh, apakah emang udah ada risiko tinggi di situ untuk kena banjir? Benar. Atau ya izin-izin hutan juga pertambangan dan pengelolaan hutan kan juga kadang-kadang kalau yang terlalu longgar membuat membuat bencananya munculnya belakangan. Misalnya izinnya dikasihnya sekarang nggak ada apa-apa kan, nggak dampaknya. Oh iya. Tapi jangka panjangnya ternyata ada longsor gitu ya. Harus dievaluasi lagi. Banjir, Mungkin ada beberapa hal yang korup gitu tentang izinnya. Bisa jadi sih. Gitu. Iya sih, ngeri ya, padahal jadi mungkin berawal dari korupsi kecil gitu terkait dengan izin, tapi dampaknya bisa kayak gini, sampai korban nyawa gitu. Bahkan nggak cuma manusia gitu, hewan juga, tanaman, semua sih korban sih. Gitu. Ya sih, udah dari lo udah. Udah, gue udah cukup. Nah, mungkin gitu aja guys, pembahasan kita siang hari ini. Ini masih hot banget ya beritanya terkait dengan banjir bandang longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Mungkin kalau dari gue tadi pribadi itu ya ini sebenarnya kita nggak bisa kita pungkiri juga, ini adalah bencana, namanya korban yang udah jatuh juga yang sudah menderita gitu. Tapi kalau dari sisi positifnya itu kita bisa ambil sebagai pelajaran ke depannya supaya nggak terjadi lagi gitu. Kita harus bergerak, terus melakukan sesuatu. Jadi ada negatifnya juga ada positifnya. Terus juga ya tadi awareness dan segala macamnya gitu sih. Udah dari lu? Sekian. Kalau dari kita berdua mungkin itu aja. Semoga kalau doa kita mungkin semoga pemerintah bisa sigap dan korban-korban yang ada juga bisa cepat. Kalau misalnya bisa diselamatkan, semoga masih bisa diselamatkan. Kalau misalnya udah meninggal, semoga mayatnya bisa ditemukan. Terus kayak keluarga juga yang yang punya keluarga yang tinggal dekat-dekat situ juga bisa diberikan penghiburan lah, bisa diberikan kekuatan gitu dalam menghadapi bencana yang sedang terjadi gitu. Oke, selamat siang semuanya. Stay safe.